Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi sama Pak Nur dalam acara Podsesi Podcast seminggu sekali. Nah, pagi hari ini luar biasa. Kita kedatangan tamu ya dari SD Kreatif Insan Robbani, Ustadzah Iis. Ustadzah Iis, gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah Ustadz, baik dan sehat. Wah, alhamdulillah. Puasa, Bu? Alhamdulillah. Oh, nje. Bu Iis ini wali kelas berapa atau guru apa di sana? Saya mengajar PAI dari kelas 2 sampai 6. Oh, nje. Jadi ada 12 rombel. 12 rombel. Nggih, luar biasa. Nah, ini penasaran, Bu. Karena alumni dari SD Kreatif Insan Robbani ini luar biasa ya. Masuk di SMP Muhammadiyah Tigawaru itu banyak sekali yang semangat, banyak sekali yang mewarnai SMP Muhammadiyah Tigawaru. Kalau tahun ini, Bu, Azam. Masya Allah, ya. Azam itu kalau di SMP Muhammadiyah Tigawaru sekarang ini menjadi tukang adzan, ya petugas untuk jadi imam, untuk memimpin. Pokoknya luar biasa. Nah, kalau boleh tahu, Bu, program unggulan di SD Kreatif Insan Robbani itu apa? Alhamdulillah kami sekiranya kalau bisa lulus dari SD Kreatif Insan Robbani, lulus dengan 2 juz itu minimal. 2 juz. Untuk dari 2 tahun yang lalu alhamdulillah sudah mencapai 3 juz. Padahal target kami cuma 2 juz, tapi alhamdulillah anak-anak bisa berkembang sampai dengan 3 juz. 3 juz. Ini juz berapa aja, Bu? Dari yang dimulai anak-anak setiap tahunnya itu harus lulus 3 jilid. Oh, 3 jilid. Harus. Dan nanti kelas 3 itu sudah Al-Qur'an. Dan sudah harus mengikuti munakosah tartil dengan materi tajwid dan gharib. Setelah itu nanti di kelas 4 lanjut tahfidz juz 30. Di kelas 5 tahfidz juz 29. Dan di kelas 6 tahfidz juz 28. Oh, berarti 3 juz itu 28, 29, 30. Dan itu ketika mengajarkan membaca Al-Qur'an itu pakai metode Umi, Bapak. Umi. Oh, iya. Ya, luar biasa. Saya melihat di YouTube-nya itu memang luar biasa. Ustadznya itu luar biasa. Iya, pokoknya luar biasa. Bacanya bagus-bagus. Karena dari Umi Foundation sendiri itu ingin sekolah semua yang mengikuti program tersebut harus menjadi sekolah contoh. Jadi alhamdulillah untuk tahun kemarin dari Umi sudah ada sekolah contoh itu Saribumi pertama, dan tahun ini insya Allah SD Kreatif Insan Robbani mengikuti akreditasi dari Umi Foundation. Iya, Masya Allah, luar biasa. Karena saya tahu juga sedikit tentang Umi, Bu, metode Umi. Masya Allah. Kalau dulu itu kan ada yang namanya Kiroati. Kemudian muncul lagi Umi. Ini mirip-mirip, tetapi kualitasnya sama. Anak-anak kalau belajar pakai metode ini cepat bisa dan susah sekali lupa. Begitu. Karena dari bukunya sendiri itu pun besar. Bukunya lebih besar. Jadi mungkin tulisannya lebih besar, lebih jelas gitu. Dan untuk keterangan di gharib tajwid itu sudah jelas. Jadi anak-anak tinggal menghafal, tidak harus mencari-cari gitu. Itu kan ini, Bu, tentang baca Al-Qur'an dan menghafal Al-Qur'an. Itu program unggulan yang pertama. Barangkali ada program unggulan yang lain, Bu? Untuk yang lain itu dari ekstra. Jadi ekstra itu bermacam-macam, dari muhadharah. Muhadharah itu termasuk yang kita ikuti di Mugaru ini. Presenter. Itu dari muhadharah. Presenter itu. Setelah itu banyak, Bapak. Alhamdulillah. Dari akademis juga, insya Allah SD Kreatif Insan Robbani selalu mengedepankan juga untuk akademisnya. Kalau yang muhadharah itu untuk semua siswa atau beberapa orang yang berminat? Dari kelas 4, 5 dan 6 yang berminat. Jadi setelah itu untuk misalnya diadakan lomba dimanapun, kami saring dari peserta dari siswa tersebut. Sudah disiapkan. Insya Allah.
Dan ini mungkin berita gembira untuk Ustadzah Iis nggih. Azam Bu, Azam alumni SD Kreatif Insan Robani ini menjadi khotib sholat Jumat di Mugaru pertama, Masya Allah, yang tidak pakai teks. Masya Allah, jadi Bapak. Sebelum-sebelumnya itu ada dari sekolah yang lain kan, alumni dari sekolah yang lain itu kalau khotbah Jumat itu masih memakai teks. Nah ini Azam ini pertama kali Bu. Masya Allah. Pertama kali dalam sejarahnya Mugaru siswa khotbah Jumat tanpa teks. Masya Allah. Bapak. Dari SD itu sudah kelihatan. Mas Azam sendiri dari SD sudah lulus 3 juz dari 28, 29 dan 30. Pernah mengikuti lomba PAI itu, Masya Allah, nasional, juara 2 Bapak. Juara 2. Masya Allah, dengan 2 peserta saja. Setiap regu 2. Setiap regu 2. Alhamdulillah. Dan memang ini Bu, sekolah itu kan akan kelihatan bagus kalau dilihat dari kemampuan murid-muridnya. Sebenarnya gurunya itu nggak begitu kelihatan, tetapi kan yang kelihatan kan muridnya. Ini muridnya seperti ini, oh bagaimana gurunya kan gitu. Jadi harus berusaha juga gurunya. Kalau pembiasaan Bu, pembiasaan yang baik setiap hari, yang rutin setiap hari di sana itu apa? Dari awal anak-anak berangkat, bertemu siapapun di jalan, entah itu kenal atau tidak, dengan menundukkan kepala, terlebih dengan guru dan orang tua. Kalau laki-laki hanya mengatupkan tangan, kalau solihah dengan berjabat tangan, gitu Bapak. Jadi ada 5S di sekolah. Senyum, sapa, salam, sopan, santun. Berarti sama Bu, sama dengan Mugaru, iya. Jadi mungkin inilah titik persamaannya. Masya Allah, Bapak. Akhirnya nyambung begitu. Akhirnya nyambung. Jadi kalau dari SD Kreatif Insan Robani masuk ke Mugaru ini berarti ada sambungannya Bu. Masya Allah, itu sudah diatur kayaknya. Kemudian Ibu, apalagi ya untuk fasilitasnya Ibu? Fasilitasnya apa saja ini? Fasilitas tidak muluk-muluk ya Pak. Untuk halaman kami sekedarnya gitu. Untuk mungkin di kelas kebanyakan orang tua itu yang menginginkan anaknya nyaman di kelas. Tidak berkeringat begitu. Dipasang AC. Tetapi beberapa kali saya ke sana itu ada anak-anak yang mengikuti kegiatan pramuka kayaknya Bu. Aktif banget di sana. Aktif, alhamdulillah. Pramuka itu sendiri 1 kali dalam 1 minggu dan alhamdulillah ya Allah setiap kali mengikuti pramuka, kegiatan pramuka, lomba-lomba se-kabupaten, alhamdulillah selalu membawa juara. Masya Allah, Bapak. Iya, karena sebenarnya kalau menurut kami Bu, tempat ataupun alat itu sebenarnya bukan penentu. Yang menentukan itu adalah semangat dari murid-murid dan siswa-siswinya itu sendiri. Lalu setiap pagi itu memotivasi. Jadi sebelum anak-anak memulai pelajaran itu setiap balas memotivasi siswa-siswa untuk kuat tadi semangat dan harus berpikir positif, tidak minder. Setiap hari Bu? Setiap hari. Setiap hari pas pagi? Di mana? Di kelas atau? Di kelas. Jadi anak-anak begitu datang sholat duha, kemudian masuk kelas. Ada waktu 15 menit untuk walas. Memotivasi, setelah itu pembelajaran gitu. Apa pentingnya ini Bu, motivasi nih bagi anak-anak? Merubah. Jadi dari sekolah kan harus anak-anak mandiri. Dari kelas 1 sudah harus semuanya sudah bisa sendiri. Tidak menggantungkan guru gitu. Jadi ini persamaan lagi dengan Mugaru. Masya Allah. Ini banyak persamaannya menurut saya. Kalau di Mugaru ini begitu datang, ini langsung apel pagi Bu di halaman sekolah, kemudian diberikan motivasi, bahkan ngaji juga di halaman sekolah. Jadi cuma teknisnya aja yang berbeda, tetapi sebenarnya sama dengan SD Kreatif Insan Robani. Wah,
banyak persamaan, sudah 2 persamaan. Alhamdulillah. Nggih. Kalau yang ngajar Al-Qur'an Bu, membaca ataupun hafalan, ini dari gurunya dalam atau memang ada guru dari luar? Nggih. Untuk pembelajaran Al-Qur'an kami ada tim. Nggih, tim guru Al-Qur'an. Jadi harus tim guru Al-Qur'an itu tidak menggabung di mapel-mapel atau pelajaran yang lain. Jadi dikhususkan untuk mengajar Al-Qur'an. Gitu. Dari guru Al-Qur'an sendiri, insya Allah dalam 1 bulan itu ada pelatihan dari tim Umi. Gitu. Jadi kalau dari Umi itu memang saya tidak meragukan lagi Bu, karena saya juga pernah belajar di Umi, terus istri saya juga belajar di Umi. Jadi Umi itu boleh ngajar kalau sudah punya syahadah. Kalau belum punya syahadah tidak boleh mengajar. Karena syahadah yang untuk beberapa tahun ini diperketat Bapak. Kalau tidak PPL seperti kuliah begitu belum dapat syahadah. Berapa bulan? Atau berapa pertemuan? Insya Allah 7 kali pertemuan. Kalau sudah mendapatkan dari sekolah yang diikuti PPL mengeluarkan surat, baru syahadah bisa keluar. Pada waktu saya ikut pelatihan Umi itu Bu, halaman 1 makhorijul hurufnya masih ada 1 aja yang salah, tidak mungkin diteruskan karena ini guru gitu. Kalau di dalam kelas itu gurunya masih ada salahnya, ini nggak bisa dilanjutkan karena ini nanti akan menularkan ilmu yang salah seperti itu. Itu pasti seperti itu Bu Umi. Harus. Jadi anak-anak yang ini bisa 1 halaman itu sampai 2-3 kali. Mikir sedikit sudah diulangi lagi. Gurunya yang harus semangat, harus ini membenarkan dengan bacaan yang benar-benar ini fasih begitu. Kemudian beberapa kali juga ini murid dari SD Kreatif Insan Robhani ini mengikuti lomba-lomba di Mugaru. Dan ini Ustazah Is hari ini pun juga mengantarkan anak-anaknya untuk mengikuti lomba azan dan lomba tilawah ini kan, gitu kan. Jadi memang heran sekali saya Bu, ini kok ada lomba presenter ikut gitu loh. Ini yang ngajari siapa? Bahkan pemenangnya juara 1-nya itu dari SD Kreatif Insan Robhani tahun lalu. Alhamdulillah Mas Zulfikar. Nah Zulfikar. Nah tahun ini Bu, tahun ini kan ada yang mengikuti kan banyak. Yang masuk final berapa? 5. Dari ke-6 peserta yang masuk final 5. Oh dari 6? Oh perwakilannya 6 yang masuk 5. Terus yang 1 ini gimana ini? Namanya lomba. Yang 1 akan digembleng lagi. Iya, kalau boleh tahu Bu, ini siapa yang ngajari presenter di sana itu? Di sana ada keterampilan ekstrakurikuler masuk saya. Ekstrakurikuler itu di Muhadoroh. Itu termasuk MC, presenter itu Ustadz Narto. Ustadz Narto yang kemarin ngantar ke sini. Ustadz Narto niku juga ngajar di Winsa. Dosen Winsa. Oh, dosen Winsa. Oh, saya baru tahu. Kemarin ngobrol-ngobrol itu hanya ngobrol-ngobrol tentang yang ringan-ringan, nggak sampai yang tanya apakah ngajar di sana saja atau gimana gitu. Dan ini Bu, untuk guru-gurunya kualifikasi pendidikannya ini apakah sudah linear? Misalnya PGSD atau gimana? Sebagian untuk yang baru-baru bukan di ini ya, yang mau monggo, tapi teman-teman alhamdulillah semangatnya untuk ambil untuk linear itu banyak alhamdulillah karena dari awal itu tidak semua dari PGSD begitu Bapak. Jadi ada yang mungkin SPD pendidikan begitu. Dari ekonomi juga ada. Jadi ambil linear gitu alhamdulillah. Dan SD Kreatif Insan Robhani ini pesat sekali karena beberapa kali ke sana itu saya itu selalu pangling Bu. Dulu itu kami dipersilakan untuk presentasi, untuk sosialisasi ke kelas 6 itu di Gedung Lama. Gedung Timur, Gedung yang Timur. lama. Masuk seperti ini.
kemarin sudah 2 tahun terakhir ini kami dipersilakan untuk naik ke lantai 3. Lantai 3 luas. Waduh, wis pokoknya pesat sekali. Gimana Bu PPDB-nya? Alhamdulillah. Untuk tahun ini kami buka 3 kelas karena keterbatasan gedung. Alhamdulillah itu sudah penuh. Dari bulan kemarin kami sudah tutup. Bulan kemarin, sekarang kan April, Maret. Insya Allah Februari. Februari kami sudah tutup. Februari akhir sudah tutup. Itu pun kami melakukan seleksi, jadi ada beberapa siswa yang tidak masuk. Ini seleksinya apa Bu kalau boleh tahu? Observasi begitu nggih. Observasi itu meliputi baca tulis, motorik kasar dengan olahraga, motorik halus dan kemandirian. Nah, itu yang penting Bapak. Kemandirian, jadi memakai baju sendiri, memakai kaos dan sepatu sendiri. Itu dites itu? Pakai baju sendiri? Luar biasa. Mengancingkan baju itu untuk siswa TK kan masih sulit tapi alhamdulillah kami harus menguatkan mereka. Saya baru tahu karena saya mengajar di SMP, jadi nggak tahu kalau seperti itu. Dia tahu jadi Iya. Di SMP. Iya, kalau di SMP itu diajak ngobrol Bu. Tesnya itu diajak wawancara. Seandainya dia itu menjawab nyambung, kemudian menyebutkan alamatnya 3 kali itu tidak beda, itu berarti ini diterima. Ada wawancara juga dengan orang tua. Jadi waktu observasi siswa dengan guru-guru, orang tua dengan ibu kepala sekolah gitu. Jadi mengorek informasi dari Ananda lahir sampai masuk ke SD, perkembangan untuk setiap tahunnya gitu. Nah, waktu ada seleksi untuk memakai pakaiannya sendiri, itu memang ada Bu yang tidak bisa? Ada. Berarti itu tidak diterima? Akan dikuatkan, ayo nak diulang lagi gitu. Sambil dibantu, lalu harus bisa sendiri. Karena untuk tidak diterimanya itu tidak dari kemandirian saja, belum mengenal huruf. Kalau belum mengenal huruf, enggak diterima. Jadi untuk hasil dari observasi itu nanti kami mesti evaluasi. Kami evaluasi setiap kali observasi. Setelah dievaluasi, sekiranya kalau masih dibantu, orang tuanya akan kami panggil. Gitu, masih ada jangka waktu beberapa bulan supaya disiapkan siswa tersebut untuk bisa masuk SD. Gitu. Kemudian dalam observasi itu termasuk wawancara Bu, kalau sama orang tuanya tadi kan ya. Kalau boleh tahu Bu, SD Kreatif Insan Robani ini menjadi pilihan pertama atau ketika ini alternatif ini kalau nggak diterima di sini ini gimana Bu? Kebanyakan alhamdulillah dari informasi orang tua pilihan pertama karena kami terkenal dengan sabarnya Bapak. Sabar. SD Kir loh, gurunya sabar. Gitu Bapak. Itu kenalnya sabar gitu. Jadi alhamdulillah kebanyakan mereka langsung begitu dari SD Kiraja daripada nanti sudah tutup. Gitu. Kalau ada ini mungkin ada beberapa yang tidak kami terima dalam mungkin ada beberapa hal yang kurang gitu, kami sarankan gitu. Kalau misalnya ada APK gitu Pak ya, kami menerima setiap tahun kami menerima untuk APK. Dan misalnya ada yang tidak kami lanjut di sekolah Kir kami ini istilahnya untuk apa tadi Pak, ke sekolah yang lain mencarikan merekomendasi untuk ke sekolah yang lain. Sabar. Jadi kuncinya sabar. Harus. Ini telaten dan sabar. Ini rata-rata yang ditanya seperti itu Bu. Calon wali murid sabar gitu terkenalnya kami begitu. Sekolah sabar. Iya. Karena mereka mungkin juga anakku seperti ini, wah kalau di sekolah ini nanti jadinya gimana gitu harus butuh ketelatenan gitu. Mereka mencari yang itu.
Nah, beliau-beliau ini kok tahu kalau gurunya sabar-sabar ini dari mana ini, Bu? Ya mungkin dari teman atau tetangga. Oh, gedok tular. Iya, sabar-sabar. Iya, ini jadi inspirasi bagi kami yang di SMP Muhammadiyah 3 Waru. Sabar. Iya, kadang-kadang itu untuk sabar ini berat, Bu. Apalagi kalau sudah masuk ke dalam kelas, ada 30 anak dengan karakter yang berbeda, mereka udah besar-besar. Waduh. Kami harus sabar. Ini dapat ilmu dari Ustazah Iis. Oke, ini Bu, terakhir Bu. Nah ini kalau diteruskan ini pasti panjang banget karena dunia pendidikan itu yang dididik itu adalah anak-anak dan itu pastinya berkembang terus. Nah ini pertanyaan, ini yang terakhir Bu, apa yang ingin disampaikan kepada pemirsa semuanya tentang SD Kreatif Insan Robani? Monggo kalau ada yang mau disampaikan. Terima kasih untuk waktunya Bapak Nur. Dari SD Kreatif Insan Robani sendiri, untuk kelulusan dari SD kami, tadi program unggulan kami lulus 3 juz, dan akademik kami tetap utamakan. Untuk kesenian pun, entah itu MC atau presenter atau kesenian yang lain, insya Allah kami dari guru-guru menambah pengetahuan sehingga anak-anak bisa mencapai sukses di bakatnya masing-masing gitu. Oke, sama nih Bu. Oke. Dan ini kami tambahkan gitu ya. Kami yang setiap tahun ini kedatangan siswa-siswi alumni dari SD Kreatif Insan Robani ini merasakan betul betapa lulusan dari SD Kreatif Insan Robani itu luar biasa. Maka Bapak Ibu yang memiliki putra putri yang ingin menyekolahkan SD yang luar biasa, pilih SD Kreatif Insan Robani. Ya, akhirnya saya Pak Nur dan Ustazah Iis mengucapkan terima kasih atas perhatiannya dan mohon maaf apabila ada salah-salah kata. Kita akan jumpa lagi di podcast seminggu sekali berikutnya, tetap di channel YouTube SMP Muhammadiyah 3 Waru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.